Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Ozwar Muazzin Mungkasa MURP selaku moderator pada webinar siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi diskusi panel, maka berakhir sudah rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Semoga webinar ini dapat memberikan pemahaman tentang kebutuhan hunian milenial dan menjadi ruang diskusi bagi berbagai pihak mengenai penyediaan hunian untuk generasi milenial perkotaan di Indonesia dalam upaya mendukung program Sejuta Rumah. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan PIW, dan yang akan menyampaikan sambutan penutupan dan sekaligus akan menutup webinar ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Rezeki Pranginangin MSc MM, kami persilahkan. Terima kasih Bu MC. Pertama-tama terima kasih ke Pak Oswat yang sudah memandu acara baik diskusi sampai dengan kesimpulan dengan sempurna. Dan saya lihat juga di sini peserta juga tetap antusias Pak. Jadi saya lihat partisipannya masih 189 ini yang terakhir. Saya rasa ini suatu bukti ya bahwa minat seluruh peserta untuk mendapatkan hunian yang lebih baik di masa depan itu menjadi suatu harapan. Dan ini juga mungkin harapan buat Pak Dadang nih di Direktorat Jenderal Perumahan. Berikut juga para stakeholder yang menjadi pelakunya. Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, peserta yang berbahagia, setelah kita menjalani webinar ini selama 3 jam, dan kita mendengarkan paparan maupun diskusi yang sungguh menarik ya, dari narasumber yang kompeten, maupun tadi pandang juga saya lihat praktisi ya, yang sudah menjalani dunia perumahan ini sejak lama. Terima kasih Pak Andang atas sharingnya. Mungkin ada beberapa yang menarik tadi saya lihat di sini. Saya juga mengikuti diskusi ini dari awal. Ini juga tantangan mungkin buat kita semua nih. Mungkin Pak Dadang kalau masih dengar ya. Ada Pak, ada. Nggak berani kalau Pak Rizky masih di situ, saya pergi. Ya, terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang ini sohib saya sejak dari Tata Ruang nih. Sejak dari Cipta Karya, Pak. Oh, dari Cipta Karya ya. Ya. Jadi problem sekarang itu harga tanah mahal ya. Itu udah suatu fakta ya. Sementara di sisi lain jumlah penduduk tetap bertambah ya. Kemudian kita juga menyadari bahwa kondisi lingkungan semakin lama semakin menurun. Nah, di sisi lain juga negara kita merupakan negara yang rawan bencana. Nah, jadi irisan dari beberapa faktor ini juga mungkin harus menjadi pertimbangan kita dalam menentukan kebijakan perumahan. Jadi kalau seandainya kita terlalu tinggi juga bangunannya, apakah teknologinya sudah mumpuni? Misalnya kalau umpamanya seperti di Jepang gitu ya, apakah di Indonesia sudah mumpuni? Itu juga merupakan tantangan bagi kita semua gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas tadi juga saya dengar pemadam kebakaran gitu, apakah sudah bisa melayani apabila kita membuat bangunan-bangunan yang terlalu tinggi. Nah, ini juga menjadi tantangan. Karena tadi juga dari Bu Rini menyatakan yang kalau bicara lingkungan hunian tidak hanya bicara rumah, termasuk juga lingkungan di sekitar perumahan, lingkungan menuju tempat kerja,
dan juga lingkungan pekerjaan itu sendiri. Jadi artinya berbicara hunian untuk milenial atau masyarakat secara umum tidak bisa hanya dibatasi oleh rumah saja. Itu mungkin banyak yang menarik. Tadi tawaran dari berbagai pembicara tadi sudah menyatakan bahwa ya mau nggak mau ke depan ini terutama di perkotaan kita harus berbagi. Ya berbagi itu mungkin berbagi ke atas juga berbagi ke bawah kali ya. Karena kalau ke samping sudah susah kalau di perkotaan. Nah tadi Pak Dadang juga ada menyampaikan ada konsep TOD yang sudah diimplementasikan gitu ya. Dan ada yang menarik lagi di sini juga ada kecenderungan kaum milenial ini sudah mulai berpikir menyewa. Nah ini juga kalau umpamanya kita bercermin atau melihat ke negara tetangga kita aja di Singapura, mereka itu sudah mulai mindset-nya itu udah mulai berubah. Jadi kalau bisa sewa kenapa beli? Nah mereka sudah mulai gitu. Jadi artinya kalau mereka belum punya duit, ya mereka sewa yang murah. Tapi begitu mereka peningkatannya naik, mereka sewa yang lebih mahal lagi. Jadi tidak harus mereka harus menanggung beban memelihara aset, terus kemudian nanti mereka kesulitan lagi dalam hal jual belinya. Gitu. Itu mungkin satu fenomena yang menarik gitu kan. Dan terakhir tadi saya dengar juga mengenai spekulan. Nah ini juga merupakan tantangan juga nih buat Pak Dadang nih. Karena spekulan tanah maupun spekulan bangunan itu masih marak. Nah, saya nggak tahu apakah sudah ada aturannya yang khusus mengatur untuk mencegah terjadinya spekulan tanah maupun bangunan ini. Gitu. Nah, ini banyak, mungkin kita bisa lihat dengan kasat mata. Gitu. Satu orang kalau ada bangunan apartemen baru dibangun, satu orang bisa memiliki 20 unit gitu. Apa itu bisa diperkenankan karena itu juga akan nanti bisa mempengaruhi harga jual dan harga sewa umpamanya gitu. Jadi mungkin terakhir ya perubahan lingkungan dan intervensi teknologi ya sekarang sudah merupakan keniscayaan mau nggak mau merubah pola hidup daripada masyarakat, khususnya kaum milenial, dan akhirnya terjadi perubahan budaya. Sehingga kita sebagai pemerintah gitu ya, yang bertugas melayani masyarakat harus bisa mengantisipasi ini dan mengadopsi perubahan budaya yang terjadi di masyarakat untuk bisa menciptakan suatu lingkungan perumahan dan juga lebih besar lagi lingkungan hunian yang lebih baik itu untuk dari sisi pemenuhan backlog ataupun dari sisi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian tadi juga Bu Rini masalah antisipasi pandemi juga tadi mengungkapkan itu ya. Saya rasa itu banyak sekali faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan dalam hal untuk menciptakan atau mewujudkan suatu lingkungan perumahan dan hunian yang layak dan sehat juga aman di masa ke depan gitu. Jadi mungkin itu beberapa yang tadi saya tangkap gitu ya, dan saya lihat tadi juga Pak Oswar sudah menyimpulkan dengan baik semuanya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, akhirnya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Dadang Rukmana, kemudian kepada Ibu Wuryanti Kartijo, Bapak Hari Endang Karwija, dan secara khusus ucapan terima kasih kepada Pak Oswar yang sudah memandu acara webinar ini dengan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta sebagai penyelenggara acara webinar dan sudah berjalan dengan lancar dan baik. Akhirnya, dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 13 Agustus 2020, webinar bidang perumahan dengan tema penyediaan hunian untuk generasi milenial perkotaan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih.